Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kebahagiaan untuk selalu belajar, yaitu menambah ilmu pengetahuan supaya kita menjadi anak yang cerdas, berguna bagi bangsa dan negara. Baik, untuk pelajaran fikih hari ini kita bahas tentang khitan. Khitan dalam istilah keseharian atau istilah kita di Sintang ini biasanya disebut dengan sunat. Apa ada yang sudah sunat? Jadi kalau dalam fikih ini disebut khitan. Khitan ini secara bahasa artinya memotong, ya. Sedangkan menurut istilah ialah membuka atau memotong kulup ujung kemaluannya yang menutupi ujung kemaluannya bagi laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan baik lahir maupun batin, salah satunya dengan cara berkhitan. Sebab jika orang laki-laki atau seorang laki-laki tidak dikhitan, maka ketika buang air kecil, maka kotoran air seni itu akan berkumpul di kuluf atau ujung kulit kemaluan laki-laki. Sedangkan air seni itu najis, maka wudunya yang menjadi syarat sah sholatnya juga tidak sah karena najisnya masih tersisa. Sekaligus sholatnya juga jadi nggak sah. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berkhitan dan menjaga kebersihan, sebagaimana sabdanya, adzofatu minal iman, anadzofatul minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Sekarang 2, sejarah khitan. Dalam sejarah singkatnya, khitan adalah syariat agama Islam yang berpangkal dari milah atau ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berumur 80 tahun dengan menggunakan kampak. Dan Nabi Adam alaihissalam serta Siti Hawa setelah dikhitan ketika diciptakan oleh Allah. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa lahir sudah dikhitan. Sedangkan Nabi Ibrahim itu khitannya menggunakan kampak. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada alat yang canggih. Sebagaimana firman Allah tentang perintah mengikuti ajaran Ibrahim dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengajarkan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Surat An-Nisa ayat 125. Kemudian hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man karamati ala rabbi anni ulidtu makhtunan walam yarau ahadun sawati. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata,
Rasulullah SAW bersabda, di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah khitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat kemaluanku. Hadis riwayat Al-Tabarani. Jadi sejarah tentang perintah khitan ini sudah ada dari Nabi Ibrahim, kemudian disampaikan kembali oleh Nabi Muhammad. Kemudian, insya Allah aku bisa khitan yang aku laksanakan penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan badanku. Di sini di buku diperintahkan, insya Allah aku bisa. Jadi untuk yang belum berkhitan, jangan pernah takut untuk berkhitan. Karena berkhitan ini tujuannya baik, supaya kita sehat. Jadi kalau sudah dipotong kulit ujung kemaluannya, insya Allah tidak akan ada tersisa kotoran ketika buang air kencing. Jadi insya Allah tetap diberi kesehatan. Sebaliknya, kalau kita tidak berkhitan sampai besar, maka makin banyak kotoran yang tersisa di situ, sehingga nanti bisa menimbulkan penyakit. Kemudian hati-hati setelah dikhitan, tetaplah menjaga kebersihan alat kelamin dengan cara membersihkan setelah membuang air kecil. Jangan sampai ada najis yang menempel atau najis yang tersisa. Pastikan ketika kalian setelah buang air kecil, kalian sudah mencucinya dengan baik, sehingga ketika kalian berwudu tidak ada lagi najis yang tersisa, hingga wudunya menjadi sah dan sempurna. Dan untuk beribadah yang lain, misalnya sholatnya pun bisa sah. Untuk hari ini cukup sekian. Silahkan kalian pelajari lagi di buku tulisnya, dibaca. Terima kasih.